Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa kafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa. Senang sekali Damai Indonesia aku kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini pemirsa kita bersiaran langsung dari Masjid Alawiyah Jalan Raya Jatiwaringin, Jati Cempaka, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Nah, pemirsa, seringkali kita tidak sadar, seringkali kita asyik dengan berbuat maksiat atau terus menambah dosa kita sepanjang hidup kita. Ketahuilah bahwa mungkin kita saat ini terlena bahwa Allah masih menutup aib-aib atau keburukan kita. Nah, siang hari ini pemirsa kita disadarkan kembali. Kita insya Allah akan mendengarkan nasihat dari guru-guru kita. Ketika kita terlena dengan dosa kita, sesungguhnya Allah masih menutup aib kita. Bersama Habib Nabil Al-Musawa dan juga Ustadz Rustandi atau Jufri pemirsa. Namun di segmen satu ini kita akan mendengarkan nasihat dari Habib Nabil Al-Musawa bagaimana sesungguhnya ketika tanda-tanda manusia ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati Ustaduna Kiai Rustandi, mata'anallah tula hayatih wa nafa'anallah bi'ilmih wa amalih, dan juga para ibu-ibu. Ya Bu, sehat Bu? Anak-anakku sekalian pada sehat? Bapak-bapak dan juga anak-anakku sekalian yang ikhwan pada sehat semua mudah-mudahan, dan juga para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Jadi hari ini tema kita adalah jangan terlena kalau Allah menutupi aib kita. Artinya apa? Di samping kita minta ampun sama Allah, juga kita jangan kemudian suka buka aib orang lain. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, anak-anakku sekalian muslimah, ya disebutkan di dalam Quran di surah Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ya, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah oleh kalian sejauh-jauhnya apa? Terlalu banyak prasangka sama orang lain. Ya. Kemudian inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sesungguhnya sebagian besar daripada prasangka kita sama orang itu adalah dosa di hadapan Allah, ya. Kemudian wala tajassasu, jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kalian menghibah satu dengan yang lain. Apa itu menghibah? Ngomongin keburukan orang lain yang kalau orang itu dengar dia nggak suka. Itu namanya ghibah. Bib, kalau itu benar, kalau benar itu namanya ghibah. Kalau salah itu namanya fitnah, lebih berat lagi dosanya. Ya. Jadi pertama saya ingin sampaikan kenapa Allah memulai dengan ijtanibu katsiran minadh-dhann. Karena dosa-dosa setelahnya itu dimulai dari suudzon dulu. Kalau kita nyari kesalahan orang lain sebabnya apa? Karena kita udah suudzon dulu sama dia. Betul apa enggak? Ya. Makanya kita cari, ini kayaknya orang ini jahat ini. Dia suka misalnya melakukan ini, melakukan itu. Itu karena maka dimulai dengan ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi oleh kalian semua terlalu banyak prasangka. Ya. Karena sebagian dari prasangka walaupun di dalam hati itu dosa, kata Allah Subhanahu wa taala, belum tentu benar. Iya kan, Bu? Ya. Kemudian apa? Wala tajassasu, jangan kamu suka cari-cari kejelekan orang lain, ya. Bu, kalau kita nunjuk orang gimana cara nunjuk? Gini kan? Ini kan? Atau begini? Sama. Apa ini filosofisnya ini? Saat kita nunjuk orang lain, ini 3 jari nunjuk sama kita. Artinya apa? Kalau kita tunjuk kejelekan orang lain, itu kita memiliki mungkin kejelekan 3 kali lipat dari dia. Lalu posisi jari jempol kita apa?
menguatkan yang 3 kepada kita. Bukan begini, kalau ini nembak namanya, ya Bu. Ya. Tapi gimana? Begini, artinya apa? Ini yang dikuatkan yang 3 ini, jangan sampai kita lupa sibuk ngurusin orang, tapi melupakan diri sendiri. Ya, wala tajassasu, jangan cari-cari kejelekan orang lain, kata Allah. Sibuklah mencari kejelekan diri kita. Bu, bapak-bapak, anak-anakku sekalian, kalau Allah enggak menutup aib saya, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku sekalian, tidak akan ada yang mau dekat-dekat dengan saya sekarang. Kalau aib saya itu sama Allah Subhanahu wa taala dijadikan dalam bentuk bau, maka tidak ada orang satupun yang berani dekat saya, saking baunya saya. Ya. Jadi selalulah ketika kita menunjuk orang, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya yang banyak aib dibanding ngurusin orang. Nanti kita di akhirat sendiri-sendiri, kita yang ditanya sama Allah, bukan orang. Orang itu masing-masing. Ya. Nah, kemudian kata Allah, jangan menghibah. Jadi yang namanya cari kelemahan orang, yang ngomongin orang itu dimulai dari suudzon tadi. Ya. Suka kita mencari aib orang lain. Nah, di dalam hadis dikatakan, Bapak Ibu sekalian, ya, kata baginda Nabi SAW, innallaha hayyun sittir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha pemalu dan maha menutupi aib siapapun. Kita bisa duduk di sini dengan nyaman, kenapa? Ditutup aibnya sama Allah. Kita suka ngurusin, si Anu selingkuh, diomong-omongin sana kemari, betul apa betul? Ya, sebar, nih pakai apa? Jempol, nyebarnya gitu ya. Kalau dulu pakai mulut, kalau sekarang pakai jempol. Ghibah juga bukan itu? Ghibah juga ini begini-begini. Kita sibuk begitu. Kata Allah, Allah itu hayyun, Allah itu maha pemalu dan sitir, maha menutupi aib. Semua hambanya ditutupi aibnya. Sehingga bahkan suaminya, anaknya, bapaknya, ibunya tidak tahu, hanya antara kita dengan Allah. Lalu dikatakan yuhibbu al-haya was-satra. Allah itu mencintai orang yang merasa malu, punya malu, bukan enggak tahu malu. Was-satra, dan juga Allah menyukai, mencintai orang yang suka menutupi aib orang lain. Saya tahu aibnya, tapi saya ini. Kenapa saya melakukan begitu? Hanya karena Allah. Man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib orang Islam, nanti akan ditutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibana Habib Nabil Al-Musawa. Kembali kita diingatkan kembali dan berikan nasihat oleh Habibana tadi barusan, bahwa wala tajassasu, janganlah sampai kita sibuk mencari keburukan atau aib orang lain. Sesungguhnya bagaimana, sibukkanlah diri kita dengan mencari keburukan kita, sehingga kita terus ada evaluasi diri. Nah, beruntung dan juga satu bentuk kesyukuran bagi diri kita bahwa sesungguhnya Allah masih menutup aib dan juga keburukan kita. Untuk itu jangan sampai kita terlena untuk terus berbuat dosa dan juga maksiat. Nah, di segmen berikut pemirsa kita akan diingatkan kembali oleh Ustadz Rustandi bagaimana kita untuk tidak terlena dengan dosa dan juga keburukan kita karena Allah masih menutup aib kita. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.